kita. I can be what the Bible says I can be. Saya dapat menjadi apa yang Alkitab katakan saya dapat jadi. I can do what the Bible says I can do. Saya dapat melakukan apa yang Alkitab katakan saya dapat lakukan. And I can have what the Bible says I can have. Saya dapat miliki apa yang Alkitab katakan saya dapat miliki. I declare it. Saya nyatakan, I believe it. saya I percaya, receive it. saya menerimanya. In Jesus' Di name. dalam nama Everybody, Yesus. in the midst of famine, in the midst of difficulty, in the midst of trouble. Kita mau bicarakan yaitu di tengah-tengah daripada musim kekeringan atau musim kemarau, di tengah-tengah daripada masalah. In chapter 26, verse 2. Yaitu kita lanjutkan dalam kitab Kejadian 26 ayat kedua. Then the Lord appeared to him, who is Isaac, and said, "Do not go down to Egypt. Live in the land of which I shall tell you." Amin. Ayat 2 kita baca sama-sama. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepada. 3 and 4, please. Ayat 3 dan 4. Dwell in this land, and I will be with you and bless you. For to you and your descendants I give all this land, and I will perform the oath which I swore to Abraham your father. And I will make your descendants multiply as the stars of the heaven. I will give to your descendants all these lands, and in your seed all the nation of the earth shall be blessed. Amin. Ayat 3 dan 4. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Amen. So in verse 3 and 4, it Ayat 3 says dan to us so clearly, Dengan jelas sekali mengatakan, don't run away when there trouble is. yaitu jangan lari masalahmu jika saudara ada masalah. Perhaps the trouble you caused it. Barangkali masalah saudara sendiri yang menyebabkannya. Then get yourself right with God, Artinya saudara harus benarkan diri saudara di hadapan Tuhan. so that God can turn it around for you. Sehingga Tuhan bisa memutarbalikkan masalah He can itu bagi help saudara. you to Dia bisa restore. menolong saudara untuk memulihkan saudara. But in this case, in the midst of the crisis, Tapi di tengah-tengah ini, di tengah-tengah krisis, God wanted Isaac to be there. Allah sendiri menginginkan Ishak tetap di tempat itu. God wants you to be there. Don't run away. Tuhan mau. Christ will bring you through the crisis. Tuhan mau saudara tetap di dalam krisis saudara. Karena Kristus sendiri akan membawa saudara keluar melewati krisis yang saudara hadapi. Fathers, remember you play a very important role. Jadi di sini setiap ayah itu atau setiap laki-laki memegang peranan penting di dalam keluarga saudara. God is going to bless Isaac because of his father. Dengan jelas sekali di sini dikatakan bahwa Allah akan memberkati Ishak karena ayahnya yaitu Abraham. So fathers, if you train your children well, if you obey God, Dan setiap para ayah, jika saudara mentaati Tuhan dan melatih anak-anak saudara, membawa anak saudara menjadi besar, I tell you, saya katakan kepada saudara, your children are going to be more blessed because of you. yaitu anak-anak saudara akan jauh lebih diberkati karena ketaatan saudara kepada Tuhan. Your obedience Ketaatan saudara created an avenue for your children to be blessed. membuat suatu jalanan supaya anak saudara dapat diberkati oleh Tuhan. So you know why the problem in the churches, you notice a lot of women mostly. Dan saudara perhatikan yaitu di dalam gereja-gereja kebanyakan wanita yang dalam gereja Praise God, jemaatnya. in our church there's quite good balance, I think. Puji Tuhan dalam gereja ini ada keseimbangan dalam gereja, banyaklah pria dan banyak wanita. But my other church, the other one down there, I went this morning, Tapi the balance was out. Tapi tadi pagi sayang sekali yaitu banyakkan perempuan tadi pagi. Because the men all lazy, Karena laki-laki kebanyakan malas, They don't want to be obedient to God. mereka tidak mau mentaati Tuhan. They think they are
self-made men. Mereka berpikir mereka mencapai tempat sukses itu karena usaha diri mereka sendiri. They forgot the Creator. Mereka lupa siapa penciptanya. And then some of them acknowledge the Creator, but they say, let me do it my way. Tapi ada juga yang mengakui siapa pencipta, tapi mereka mau melakukan dengan cara mereka So sendiri. I want to challenge you, man. Jadi saya mau menantang saudara sekalian, setiap para pria You di walk tempat with God. ini, saudara berjalan dengan You Tuhan, spend time with God. berikan waktumu dengan Tuhan. You walk in obedience with the Word of God. Berjalan di dalam ketaatan dalam firman Tuhan. I tell you, Saya katakan, your lineage is blessed. yaitu keturunan saudara sendiri yang diberkati oleh Tuhan. Verse 5 and 6, please. Dan ayat 5 dan 6, Because Abraham, you see here again, because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. dan ini So Isaac dwell in Gerar. dan ayat 5 dan 6 kita perhatikan, ayat 5 itu sangat penting sekali. Kita baca sama-sama. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. You know, in the English, there's another version that says, Abraham obeyed and relied or kept my requirements and my commandments and my decree and my law. Kalau di dalam bahasa Inggris versi yang lain seperti hampir sama, yaitu Abraham mentaati dan memelihara kewajibannya, itu sama, kepadaku yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Now you fathers, yeah, Saudara sekalian, you men, yeah, yaitu para pria, if you don't learn to discipline your life jika saudara tidak belajar untuk mendisiplinkan kehidupan saudara, with God, you and God first, yeah, nomor satu yaitu saudara pribadi dengan Tuhan. you don't expect great things to happen for your family. Saudara jangan harapkan hal yang luar biasa bisa terjadi dalam keluarga saudara. You see what Abraham did. There are requirements that you need to follow. Dan di sini yaitu ada kewajiban, saudara garisi itu seluruh ayat 5. Ada kewajiban-kewajiban yang saudara pria itu harus ikuti. It's not about how you feel, you know, it's about following the requirements of God. It's about obeying God's word. Yaitu bukan, ini bukan membicarakan itu perasaan saudara atau saudara senang atau enggak senang. Tapi sekali lagi kewajiban yang saudara harus ikuti yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. It's not about, you know, pastor, you speaking like that, I'm not happy. That's not the issue. The issue is you learning to submit to the word of God. Bukan masalahnya yaitu, saya nggak suka dengan cara Dr. Paul bicara seperti itu. Yang dipentingkan di sini adalah saudara tunduk kepada firman Tuhan dan melakukan. You want to be blessed? Saudara mau diberkati? Simple. Sederhana, Change your attitude, rubah follow the sikap word. hati That's all. saudara, yaitu sepenuhnya untuk firman Tuhan. And it doesn't just come like that. You see, the challenges came. Dan bukan yaitu datang dengan mudah, saudara lihat, tantangan itu datang. As there was famine in the land of the time of Abraham, there was famine in the time of Isaac. Karena di dalam ayat 1 dikatakan itu kelaparan, yaitu pada waktu zamannya Abraham, juga kelaparan pada zamannya Ishak. Correct? Benar? Now think about this. And Pikirkan God dengan is ini. not thinking about Isaac's walk. He's thinking about because your father, because your father, because your father. Dan saudara perhatikan ayat ini bukan karena perjalanan Ishak dengan Tuhan, tetapi di sini dikatakan karena Abraham, karena Abraham, karena Abraham. In the house, who make the decision? Di dalam rumah tangga saudara siapa yang mengambil keputusan? Your father, your mother. Yaitu ayah saudara apa ibu saudara? Supposedly your father. Seharusnya semua ayah yang mengambil keputusan. Now if it's your mother that making decision, you better pray hard that your mother is obeying God's word. Yaitu jika ibunya yang mengambil keputusan, saudara harus berdoa sungguh-sungguh, yaitu ibu saudara harus mentaati firman Tuhan juga. Because they are moved by emotions. Karena yaitu ibu itu bergerak karena emosi atau perasaan. They're not happy with certain things. They don't obey anymore. Yaitu mereka nggak suka, lalu mereka tidak taat lagi. Man, if they are affected with their ego, that's it. They lost most of them. Dan laki-laki pria kalau mereka terpengaruh, ego mereka tersentuh oleh istri, udah that's it, sudah dah, dia lupain semuanya. And then what about the children? They're going to suffer in the end. Bagaimana dengan anak-anak saudara yang menderita itu anak-anak saudara? That is why, people who, they forget, why got broken home. Because these people, they don't care about the children at all. Kenapa dikatakan ada broken home, artinya rumah tangga yang berantakan? Karena yaitu suami istri itu nggak peduli lagi mengenai anak-anaknya. Why they don't make it work? Because of their children. Yaitu kenapa mereka tidak membuat rumah tangga itu berhasil mengingat anak-anak mereka. That's a blessing, kan?
Kan itu adalah berkat. Okay, let's say you did not understand, but now you are in the Lord. Okay, just move on now. Correct it, move on. Obey the word. Do the word. Oke, kalau mami dulu kita mengatakan, oh saya nggak ngerti. Oke, itu kita hapus semuanya. Sekarang saudara mengerti firman Tuhan, kesampingkan semua itu, dua-duanya tunduk pada firman Tuhan, lakukan apa yang firman Tuhan katakan. But today, Tapi saudara tahu pada hari ini, hari ini, the most divorces come from the church. yaitu kebanyakan perceraian terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan justru. And that is not wrong already. That's wrong already. Dan itu adalah salah. It means they are marrying anyhow, they're doing anything, then okay, divorce. Okay, Jadi divorce. artinya yaitu pernikahan pokoknya nggak counselingnya nggak benar, penasihat orang-orangnya juga nggak benar. Maksudnya mau nikah siapa aja oke, dengan jalan mudah keluar ya itu ya perceraian juga terjadi cepat juga. So you and I must come to the place, come on. Jadi kita sebagai umat Kristen kita harus mengerti akan hal ini. You men, young children. Saudara men, yang masih muda, setiap laki-laki, yang masih muda juga saudara laki-laki. you're going to be fathers one day. Satu hari kelak saudara akan menjadi bapak. I'm not concerned about other things, I'm concerned about you. Saya nggak pusing, maksudnya nggak prihatinkan mengenai hal lain, saya prihatinkan mengenai saudara pribadi. If you tell me your family, your father was out and all these things, but now you are here, you make the difference. You become the right father. Jika saudara mengatakan, ya bapak saya nggak jadi contoh, bapak saya keluar daripada firman Tuhan, tapi sekarang saudara tahu firman Tuhan, saudara harus membuat sebuah perbedaan, saudara melakukan firman Tuhan. So that your children's children can enjoy the goodness of God. Sehingga anak So saudara that you bisa can see the menikmati kebaikan difference. daripada Tuhan. So dan that you can say, mereka God bisa is melihat fighting for me. perbedaannya. Dan saudara Because of mengatakan, your obedience, because of berperang your untuk faithfulness, saya, karena God will kesetiaanmu, move mountains karena just for you. ketaatanmu, dan Tuhan sering menggeserkan gunung-gunung itu untuk saudara. Hello? And if you are just like this Christian, find another church. Kalau saudara Kristennya terombang-ambing, cari gereja lain aja dah. It's okay. Gak Nothing wrong apa-apa, with that. gak ada salahnya. But I'm looking for people that say, God, Saya cari orang-orang yang mengatakan, Tuhan, I want to rely on your word. saya mau bersandar penuh di atas firman-Mu, I believe your word. karena saya percaya firman-Mu sepenuhnya, And because of your word, we can change. dan karena firman-Mu saja saya tahu saya bisa berubah. Because I obey your requirements, Karena my saya children mentaati will be blessed. kewajiban-kewajiban saya dan saya tahu anak-anak saya akan diberkati. I'm not looking at the condition now. Saya nggak lihat kondisi saya sekarang, I'm seeing the way you see, Lord. tapi saya mau melihat sebagaimana Engkau melihat saya. Oh, I know I will reach the end. Saya tahu saya sampai kesudahan ya. I will have the success as you Saya say akan I will have the success. mendapatkan sukses seperti Engkau Now, katakan saya I'm dapat a work sukses. in progress. Saya sekarang sebuah pekerjaan yang Kau You bekerja understand dalam what I'm kehidupan talking saya. about? Saudara ikuti You apa yang are saya a work katakan. in progress. Saudara adalah Tuhan And bekerja your dalam kehidupan faith will saudara. move the mountain to Dan bring you Tuhan there. akan menggeserkan gunung untuk saudara mencapai pada kesudahan saudara. That is why Oleh God sebab itu, said, Tuhan katakan, stay, face, go through, Yaitu- come out through, and break through. dikatakan tetap tinggal dan saudara hadapi sehingga saudara dapat terobosan. And so from verse 1 to 6, Lihat saudara perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 6, God saying, Tuhan katakan, stay where you are. yaitu tetaplah tinggal di mana saudara berada. Obedience. Ketaatan, God needed you or Isaac to be there. yaitu Tuhan perlu Ishak untuk tetap berada di tempat itu. God needs us right here, right now. Dan Tuhan butuh kita tetap tinggal di tempat di mana kita berada saat ini. Declaring hallelujah, faith is now, yeah. Menyatakan iman adalah sekarang, iman adalah sekarang. But you don't keep the truth. Tapi saudara tidak menyimpan kebenaran di dalam saudara. Faith cannot move mountain. Iman tidak bisa menggeserkan gunung-gunung itu. But faith that move mountain Tetapi iman yang menggeserkan gunung-gunung is the faith that speaks the truth. adalah iman yang menyatakan kebenaran. Okay. Zechariah 8 verse 13. This is amazing. I love these scriptures. And it shall come to pass that just as you were a curse among the nation, O house of Judah and house of Israel, so I will save you, and you shall be a blessing. Do not fear. Let your hands be strong. Ayat 13 satu suara. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat.
Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Woo. You know, if you take your life and see, Jika saudara ambil kehidupan saudara dan melihat, we were cursed before. sebelumnya kita terkutuk, And Jesus saved us. dan karena Yesus yang menyelamatkan kita, kita bebas dari kutuk itu. We were a symbol of curse. Dari sebab itu dikatakan kita adalah simbol daripada kutuk. But no longer. Tetapi tidak lagi. Now, Jesus said, I will rescue you and make you. Dia katakan, aku sendiri akan menyelamatkan kamu, ayat 13. And then he tells Israel and Judah, both of you will be a symbol of blessing and a source of blessing. Dan dia katakan kepada Yehuda dan kaum Israel bahwa mereka akan menjadi berkat dan juga menjadi sumber berkat. So he says, don't be afraid. Dia katakan, janganlah Be takut, strong. tetaplah teguh. Get on with the rebuilding of the temple. Terus yaitu membangun bait Tuhan. You see, when you do the things that God wants you to do, Waktu saudara melakukan apa itu kehendak Tuhan, you become the source of blessing. saudara menjadi sumber berkat Dia. Amen. You become a symbol of blessing. Saudara menjadi simbol daripada berkat Tuhan. Can you imagine? Bisa saudara bayangkan? Can I borrow your mic? Can you imagine? Down that blue, this blue is God down there, okay? Di situ yang biru itu adalah Tuhan. And then this that I'm holding here Apa yang saya pegang is a hose. adalah seperti selang air. And this is the jet spray. Dan itu depannya jet spray. And then I have a communication with God. Saya ada komunikasi dengan Tuhan. The valve is on. Lalu saya buka kerannya. I become a symbol of blessing and I spray. Dan saya yaitu menjadi simbol dari berkat Tuhan. Karena air itu keluar daripada selang itu kepada tempat orang sekeliling saya. I will never go dry. Yaitu saya sebagai selangnya tidak pernah akan kering. No matter how much I Yaitu- become a source of blessing. Yaitu berapa banyak pun air yang keluar kepada orang sekeliling saya, seberapa jauh pun, tetap selangnya itu nggak akan kering. Benar nggak? I won't be dry Dari sebab itu saya katakan nggak mungkin selangnya itu kering. unless my relationship is broken. Yaitu kecuali saya tidak ada persekutuan lagi dengan Tuhan. Unless the valve is locked. Kecuali yaitu kerannya ditutup oleh Tuhan dari sananya. Then it dies off like that. Udah pasti yaitu nggak ada air lagi yang bisa lewat selang saya. The more source of blessing I become, the more it just flow through me. Yaitu saudara perhatikan, tambah banyak air yang keluar, tambah banyak yaitu selangnya basah terus, benar? Can you follow what I'm talking Bisa saudara about? ikuti. So you can keep for yourself and do what Jadi you dari want to sebab do. itu saudara ada pilihan. Saudara bisa simpan airnya buat diri saudara sendiri, melakukan apa yang saudara Or you mau. can become a source of blessing. Make of you a great nation. I will bless you and make your name famous. And you will be a blessing. In you will all families of the earth be blessed. Yaitu ayat 2 kita baca, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amen. Now you're simple, actually very simple. He says, I will make you a great nation and I will bless you with abundance increase of favor. Yaitu In the Amplified Bible, it talks about abundance increase of favor. Yaitu dikatakan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Ini with favor artinya dengan kesukaan Tuhan. And then he says here, makes you famous and distinguished. Yaitu dan membuat namamu masyhur dan membuat engkau menjadi berbeda. And they say you will be a blessing, Dan engkau akan menjadi berkat. saying that you will dispense good to others. Artinya saudara akan memberikan yang baik kepada yang lain. Psalms 21 verse 6 please. Di Mazmur 21 ayat 6. For you have made him more blessed forever, most blessed forever. You have made him exceedingly glad with your presence. Amin. Ya engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Wow. You see, when your obedience is there, you are more blessed. Waktu ketaatan saudara ada dengan Tuhan, saudara lebih lagi diberkati. Go to chapter 26 and verse 12.
Mazmur of 26, Genesis. Sorry. Kitab Kejadian 26 ayat 12. And you see here, then Isaac, he sowed and received in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Amin. Ayat 12 satu suara. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. This is an unusual yield. Ini adalah luar biasa, tidak seperti biasanya hasil yang dituai. Like Joseph, you know, Sama seperti Yusuf, 20% for 7 years, impossible. yaitu 20% selama 7 tahun itu sangat mustahil untuk mencukupi semuanya. But Tapi he acquired so much dia mendapatkan begitu in banyak, the 7 years of famine. yaitu di dalam 7 tahun musim kelaparan, And the 20% was more than enough. dan 20% itu lebih dari cukup. Amen. Hallelujah. So now you and I must come to the place of understanding. Saudara dan Why? saya harus dalam satu pengertian. Kenapa? Why? Kenapa? Because of their obedience. Sekali lagi karena ketaatan dia. Obedience because they followed the requirements of the Lord. Sekali lagi yaitu ketaatan karena mereka mengikuti apa itu kewajiban dia di dalam Tuhan, segala perintah They Tuhan. follow the commandments, the decree. Mereka mengikuti segala balik lagi ayat 5 yaitu segala perintah, segala ketetapan dan segala hukumnya Tuhan. Look at verse 13. Ayat 13, The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. ayat 13 dikatakan kita baca sama-sama, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. In other words, he's saying he was thriving, he was flourishing, Dengan lain kata yaitu dia sangat berkelimpahan, ya flourishing berkelimpahan. succeeding in everything he does, Dia bisa sukses di dalam segala sesuatu yang dia advancing lakukan, in life, advancing in life, yaitu bertambah-tambah maju dalam kehidupan mereka, increasing in goods, bertambah-tambah dalam segala milik mereka, increasing in estate. bertambah-tambah dalam tanah milik mereka. The gifts are given to you not for you. Karena sekali lagi karunia yang Tuhan berikan pada kita bukan untuk diri kita pribadi. It's to bless others. Karunia itu untuk dapat memberkati orang lain. It is not on your own sweet time, on God's Dan time. juga bukan dengan mau-maunya kita sendiri, waktu kita, tapi dengan waktunya Tuhan. That is why where Oleh sebab Jesus itu, went, di the mana crowd follow him. saudara perhatikan firman Tuhan, dimanapun Yesus berada, itu kumpulan banyak orang mengerumuni dia. And then he said, shoo, shoo, shoo. Dan apakah dia mengenyahkan mereka untuk pergi kalau dia capek? Udah capek nih gitu. Ada nggak ditulis gitu? He finished the job. Dikatakan dia selalu menyelesaikan Then he pekerjaannya, goes. lalu dia pergi lagi ke kota lain. And you notice that he run and hide somewhere in the mountain. Dan perhatikan dari sebab itu dia selalu pergi ke gunung untuk berdoa karena nggak ada tempat. Dia selalu cari tempat yang sunyi untuk bersama bapaknya. Maybe Jesus go there and say to the Father, thank you Lord, your presence is heaven to me. Maybe Dia I go to the terima mountain, kasih, Tuhan. oh God, let the people stay away first, let me rest 5 minutes. Barangkali kalau kita mengatakan, aduh puji Tuhan, biar Tuhan suruh orangnya diam dulu, saya istirahat dulu 5 menit saja. Iya dipikirin lagi. So you must really know. That's why call of God is good, awesome. Dari sebab itu panggilan Tuhan itu bagus dan luar biasa. Count the cost. Tapi saudara harus sekali lagi hitung dulu harganya. Mau diberkati, I want to be blessed, I want to be. Saya mau diberkati, saya I mau want all these diberkati. things. But not for you. Tapi sekali lagi bukan buat diri saudara sendiri. You can enjoy it, but it's Memang not benar. just for you. Saudara bisa nikmati berkat Tuhan, tapi nggak semuanya itu untuk diri saudara sendiri. Not 10 house for you, 10 car for you, no. Bukan 10 rumah buat saudara sendiri, 10 mobil buat saudara sendiri. That is why there are some people Oleh sebab itu ada beberapa orang who are so blessed, sangat diberkati, some not so blessed. tapi ada beberapa nggak diberkati. Get yourself right with God, Jadi nomor 1, benarkan hati saudara dengan Tuhan, and you see the goodness of God coming. dan saudara melihat kebaikan Tuhan datang dalam kehidupan saudara. So he became stronger, Isaac, and more powerful in wealth and influence. Jadi saudara lihat ya Ishak bertambah kaya
dan sudah pasti bertambah berkuasa dan pengaruh di daerah sekeliling itu. That's stated in verse 14. You can Dan see itu something. terlihat di ayat 14. Verse 14 it says here, the man becomes so prosperous, for he had possession of flocks, possession of herds, and a great number of servants. So the Philistines envied him. Yaitu dikatakan 14, ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu padanya. See, when you are blessed, sometimes people get envious. Dan sederhana, kalau saudara diberkati, orang bisa cemburu. They're jealous of you. Yaitu mereka iri hati terhadap Don't saudara. get affected. Tapi jangan terpengaruh oleh orang sekelilingmu. Isaac moved to another place. Dan Ishak berpindah ke lain tempat, And there, God blessed him again. tetapi di tempat yang satunya juga Tuhan memberkati dia. He called that place Rehoboth. Dan dia panggil tempat itu menjadi Rehobot. Yeah? In verse 24, yeah? Di dalam ayat 24, 22 to 24. Yeah, ayat that's what it 22 says. sampai 24. So, God is saying simple. Sederhana apa yang Tuhan nyatakan, Don't give up. yaitu kepada saudara sekalian, janganlah saudara putus asa. Don't give up. Sekali lagi, jangan saudara putus asa. Don't quit. Jangan berhenti sampai sini. Don't quit because you don't see success. Jangan berhenti begitu aja karena saudara belum melihat sukses dalam kehidupan saudara. Don't quit because you don't see miracles happening. Jangan berhenti karena saudara belum melihat mujizat saudara. Get your hearts motivated with God. Yaitu biarlah hati saudara selalu dimotivasikan oleh Tuhan. And then you see how God will bless you. Dan saudara sendiri akan melihat bagaimana Tuhan memberkati saudara. Okay, down here you see the word here. For now the Lord has made room for us. That's the meaning of Rehoboth actually. Dan kita bisa baca sama-sama bagian B-nya, yaitu dikatakan sumur itu dinamainya Rehobot, dan ia berkata sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. So he's saying at last God has made a space for me Yaitu to be blessed again. yaitu dengan lain kata Ishak mengatakan yaitu akhirnya Tuhan memberikan saya tempat lebih lagi untuk saya diberkati lebih lagi. Finally, my friends, Pada akhirnya, in order for you to thrive in times of famine, untuk saudara dapat melewati yaitu waktu musim kekeringan atau musim kemarau, we must keep doing what Isaac did. dan kita harus tetap terus melakukan seperti yang Ishak lakukan. And what did he do? Dan apa yang dia lakukan sangat sederhana, Keep obeying God. yaitu tetap mentaati Tuhan, And obedience is where the blessing is. karena ketaatan disitulah berkat saudara. Do you remember the scripture? Saudara ingat ayatnya? Isaiah chapter 1 verse 19. Yesaya 1 ayat 19. If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. That's right. Yesaya 1:19 kita semua baca sama-sama. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Amin. Amen.